Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Ika Nurlaili. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, langsung saja. Untuk mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kita perlu ketahui macam-macam bilangan terlebih dahulu, bilangan pecahan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa di sini bisa dituliskan yaitu A per B. A di sini adalah sebagai pembilang, sedangkan B di sini adalah sebagai penyebut. Misal saya punya bilangan pecahan biasa yaitu 2 per 5. 2 di sini disebut sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Oke, yang kedua kita mempelajari tentang pecahan campuran. Sebelumnya apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran itu dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Di sini saya mempunyai 3, 4 per 5. Di sini yang dimaksud dengan bilangan bulat itu adalah angka 3 yang di depan ini, dan pecahan murni itu adalah 4 per 5. Selanjutnya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misal saya punya pecahan campuran yaitu 3, 4 per 5. Kita ubah ke pecahan biasa, hasilnya adalah 19 per 5. Dari mana kita dapat 19 ini? Kita dapat 19 ini kita dengan cara mengalihkan penyebut ini dengan angka atau bilangan bulat yang di depannya ini, yaitu 5 dikali 3 dengan menjumlahkan pembilang yang di atasnya ini, sehingga 5 dikali 3 ditambah 4 hasilnya adalah 19. Jadi kita tulis dengan 19 per 5 dan penyebutnya tetap 5. Selanjutnya kita pelajari tentang pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk koma, di mana A dan B bilangan bulat. Misal saya punya bilangan desimal 1,2, 0,14, 3,275. Pertama kita pelajari tentang mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini saya punya bilangan desimal 0,2, kita rubah menjadi pecahan biasa sehingga menjadi 2 per 10. Kenapa bisa 2 per 10? 10 ini kita dapatkan dari melihat ada berapa angka di belakang koma. Ternyata ada satu angka yaitu 2, sehingga perlu kita tulis 2 per 10. Lalu bagaimana dengan adanya 2 angka di belakang koma? Berarti kita bisa menuliskannya dengan mengubah desimal ini menjadi pecahan biasa yaitu 12 per 100. Kemudian bagaimana dengan adanya 3 angka di belakang koma? Maka kita tuliskan dengan 123 per 1000. Jadi kita lihat ada berapa angka di belakang koma ini. Jika ada 1 angka jadi di per 10. Apabila 2 angka di belakang koma di per 100. Apabila ada 3 angka di belakang koma di per 1000 dan seterusnya. Kemudian kita belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Coba kita punya bilangan pecahan biasa 2 per 5. Kita akan mengubahnya menjadi bilangan desimal. Perlu kita lihat penyebutnya. Penyebut ini akan dijadikan per bilangan desimal yaitu per 10, 100, dan 1000. Kita cari yang dekat aja. Berarti kita kalikan 5 ini dengan 2 supaya kita mendapat penyebut per 10. Apabila angka 5 ini dikalikan dengan 2, maka otomatis bilangan atau pembilang ini yang di atasnya ini juga dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya 2 kali 2 adalah 4, 5 kali 2 adalah per 10. Nah, jadi 4 per 10 ini dijadikan bilangan desimal sama saja dengan 0,4. Nah, selanjutnya coba kita punya 2 per 4. 4 di sini adalah penyebut dan akan dijadikan seperberapa biar bisa jadi bilangan desimal. 4 di sini apabila dijadikan per 10, maka kita tidak bisa mengalihkan bilangan berapa biar bisa jadinya bilangan 10. Lalu kita ke bilangan per 100 misalnya. Jadi 4 ini biar jadi per 100 kita kalikan dengan bilangan berapa? Ternyata 4 ini bisa jadi per 100 apabila dikalikan dengan angka 25. Otomatis pembilang yang di atasnya ini juga dikalikan dengan 25. Jadi 2 dikali 25 adalah 50, 4 kali 25 adalah 100. Hasilnya 50 per 100. Lalu kita jadikan
menjadi bilangan desimal. Bilangan desimal ini kita lihat per 100, berarti nanti ada dua angka di belakang koma, yaitu 0,50. Nah, dari sini kenapa bisa jadi 0,5? Karena 0 di belakang koma ini tidak ada atau tidak terdefinisi. Jadi kita perlu tulis 0,5 saja tidak apa-apa, atau 0,50 juga sama saja. Selanjutnya kita punya bilangan 1/8. 1/8 ini, 8 ini adalah penyebut yang mana mau dijadikan per berapa biar bisa dijadikan bilangan desimal. Dan apabila 8 ini mau dijadikan per 10 atau per 100, ternyata tidak bisa karena tidak ada bilangan yang bisa dikalikan 8 biar hasilnya 10 maupun 100. Dan ternyata apabila 8 ini dijadikan per 1000 bisa dikalikan dengan angka 125. Nah, otomatis pembilang yang di atasnya ini juga dikalikan dengan angka 125. Sehingga kita dapatkan 1 kali 125 adalah 125. 8 dikali 125 adalah 1000. 125 per 1000 kita jadikan bilangan desimal sehingga hasilnya 0,125. Oke, selanjutnya kita belajar tentang persen. Apa sih persen itu? Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Kita lambangkan persen sebagai berikut. Kita bisa lihat di slide saya. Lalu kita belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Misal saya punya 2/5, ini akan dijadikan sebagai persen. Di sini 2/5 hasilnya adalah 40%. Kenapa bisa seperti itu? Apabila ada pecahan mau dijadikan persen, itu mesti dikalikan dengan 100%. Nah, 100% ini kita bagi dengan ini. Kita bisa coret-coret, kita sederhanakan. 100 dibagi 5 hasilnya 20, sedangkan 5 dibagi 5 adalah 1. Sehingga 2 dikali 20% hasilnya adalah 40%. Selanjutnya kita mengubah persen ke pecahan biasa. Saya punya 50%. 50% ini akan saya ubah menjadi pecahan biasa, tentunya pecahan yang paling sederhana ya. Jadi kita tulis 50 per 100, persen ini jadikan per 100, dan hasilnya 1/2. Kenapa bisa 1/2? 1/2 kita peroleh dari penyederhanaan antara pembagian 50 sama ya, kita bagi 50, kita bagi pembilang dengan 50, kita bagi penyebut dengan 50, sehingga kita punya pecahan yang paling sederhana yaitu 1/2. Setelah itu kita punya 125%. 125% ini juga mau dijadikan sebagai pecahan biasa yang paling sederhana atau pecahan campuran ya ini. Lalu kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa yaitu 125%, ini menjadi per 100. Nah, dikarenakan pembilang ini lebih besar dari penyebut, maka perlu kita ketahui kita bisa membaginya dengan penyebut. 125 kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 1. 1/4 ini diperoleh dari, karena ini tadi 125 dibagi 100 itu hasilnya 1, dan sisanya adalah 25 per 100. 25 ini apabila disederhanakan, yaitu masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi dengan 25. Jadi 25 dibagi 25 dapat 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi hasilnya bentuknya seperti pecahan campuran, memang pecahan campuran yaitu 1/4, dan ini adalah bentuk paling sederhana dari 125% apabila diubah ke pecahan. Oke, langsung saja kita latihan soal atau contoh-contoh soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Contoh soal yang pertama, kita punya 2/5 dijumlahkan dengan 3/4 ditambah 1,2. Langkah pertama, kita ubah dulu bilangan ini menjadi pecahan biasa. Nah, 2/5 ini tetap karena sudah pecahan biasa, dan 3/4 ini merupakan pecahan campuran dan perlu kita ubah dengan menjadi pecahan biasa, yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi dengan mengalikannya 4. Penyebut ini dikalikan dengan bilangan bulat yang di depannya, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah dengan 3 yaitu 15, berarti 15/4. Setelah itu ditambahkan dengan 1,2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena kita lihat ada satu angka di belakang koma, jadi kita tukarkan 10, jadi 12/10. Langkah selanjutnya kita lihat ternyata penyebut ini belum sama, ada 5, ada 4, ada 10. Perlu kita cari dulu, kita menyamakan penyebutnya. Nah, kita dapat penyebut 20. Dari mana angka 20 ini? 20 ini adalah kelipatan antara bilangan 5, 4, dan 10. Perlu kita ketahui, kita cari satu-satu. 5 ini, kelipatan 5 itu dimulai dari 5, 10, 15,
20. Nah, berhenti. 4 kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20. Kelipatan 10 yaitu 10, 20. Nah, kita sudah menemukan bilangan yang sama, kelipatan yang sama. Maka kita bisa menuliskannya di sini. Nah, kita sudah menemukan, berarti kita sudah menemukan penyebut yang sama. Dan penyebut ini bisa dibagi dengan atau memfaktorkan bilangan-bilangan penyebut yang ada di sini dengan cara 20 dibagi 5 hasilnya 4, maka hasilnya 4 itu dikalikan di atasnya ini. Jadi 2 dikali 4 adalah 8. Selanjutnya 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali dikalikan dengan pembilangnya di atasnya. 15 dikali 5 adalah 75. Selanjutnya 20 dibagi 10. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Maka selanjutnya dikalikan ke pembilang. 12 kali 2 adalah 24. Nah, karena penyebut sudah sama, kita langsung saja jumlahkan pembilang yang ada di atasnya ini. 8 ditambah 75 ditambah 24 hasilnya adalah 107/20. Nah, di sini pembilang dengan penyebut lebih besar pembilang. Lalu kita bisa menyederhanakannya dengan membaginya 107 dengan 20. 107 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Sisa 7/20. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Kita punya 50% mau dikurangkan dengan 2/5 plus 0,5. Langkah pertama seperti yang contoh soal 1 tadi, kita ubah dulu bilangan ini menjadi pecahan biasa. 50% sama saja dengan 50/100 dan dikurangkan dengan 2/5 tetap karena sudah bilangan pecahan biasa. Dan kita ubah 0,5 ini menjadi pecahan biasa yaitu 5/10 karena ada satu angka di belakang koma jadi diberikan 10. Oke, kita samakan penyebutnya. Bilangan berapa sih yang bisa difaktorkan atau dibagi dengan 105 dan 10? Ternyata bilangan itu adalah 100 kelipatan ini yang sama itu adalah 100. Berarti 100 dibagi 100 hasilnya 1 dikalikan atasnya jadi tetap 50. 100 dibagi 5 hasilnya 20 dikalikan atasnya 2 kali 20 adalah 40. Selanjutnya 100 dibagi 10 hasilnya 10. 5 kali 10 ada 50. Langsung saja karena sudah sama penyebutnya kita jumlahkan, kita operasikan ini pembilang ini. 50 dikurangkan 40 adalah 10. Dijumlahkan lagi dengan 50 hasilnya 60/100. Kita sederhanakan pecahan ini dengan masing-masing membaginya dengan 20. Pembilang dibagi 20, penyebut dibagi 20 yaitu hasilnya 3/5. Oke, selanjutnya adalah latihan soal. Silakan kalian mencoba latihan soal ini dikerjakan di buku tulis nomor 1 sampai 5 dengan cara mengerjakannya sampai pecahan yang paling sederhana. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.